Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada hari ini. Oke, anak didik kami kelas 9C dan 9D ya. Materi tentang energi dan daya listrik ya. Materi kita hari ini yaitu tentang energi dan daya listrik ya. Nah, jadi energi listrik itu ya, energi listrik itu apa pengertian energi? Nah, jadi sebelum kita membahas ke energi listrik, nah kita harus paham dulu apa itu energi, kan begitu kan? Nah, energi yaitu sesuatu yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, itu adalah bunyi apa? Bunyi hukum kekekalan energi ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi itu dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ya. Nah, jadi tidak ada manusia yang dapat menciptakan dan menghilangkan energi ya. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dan menghilangkan energi. Jadi energi itu hanya dapat diubah ya bentuknya ya, hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Jadi energi itu hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Nah, jadi perubahan energi itu dia banyak jenisnya ya. Energi itu dia misalkan energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Nah, dia di sini contohnya setrika listrik ya kan, kompor listrik, kemudian solder listrik, nah, oven listrik. Nah, itu adalah pengubahan bentuk energi dari energi energi listrik itu diubah menjadi energi kalor ya. Jadi di sini ada perubahan energi ya, dari energi listrik menjadi energi kalor ya, panas kan begitu kan. Nah, kemudian ada energi listrik diubah menjadi energi gerak. Nah itu contohnya pada kipas angin. Nah, kipas angin itu kan dia terjadi pengubahan energi ya, dari energi listrik menjadi energi gerak kan begitu kan. Nah, energi listrik dia dapat diubah menjadi apa? Energi cahaya. Nah, itu pada lampu listrik kan begitu. Energi listrik dapat diubah menjadi energi kimia. Nah, ini misalkan pada pengisian aki ya. Nah, itu dia energi listrik, nah diubah menjadi apa? Energi kimia ya, begitu ya. Nah, ini dia gambar-gambarnya bisa dilihat. Nah, jadi sudah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk alat-alat ini kan begitu kan. Kemudian pemindahan energi listrik dilakukan oleh muatan-muatan yang bergerak karena adanya beda tegangan. Nah, jadi di sini terjadi pemindahan energi listrik ya. Nah, pemindahan energi listrik itu dilakukan oleh muatan-muatan yang bergerak karena adanya beda tegangan. Jadi listrik itu dia mengalir ya. Listrik itu dia mengalirkan muatan listrik dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam sebuah
penghantar. Nah, jadi dia ada muatan yang mengalir. Nah, sumber listrik harus mengeluarkan energi. Nah, jadi sumber listriknya ya misalkan apa namanya cok atau apa namanya itu ya sumber listrik lah ya, misalkan kita cok, kita kan misalkan kan gosokan seperti itu kan, atau setrika, kemudian kita tunggu lama maka setrikanya akan panas. Nah, itu energinya dari mana? Energinya dari PLN kan begitu kan, yang masuk ke rumah kita. Nah, itu kan dia energi listrik kan begitu kan. Nah, misalnya perubahan energi listrik menjadi energi kalor ketika menghubungkan teko listrik yang berisi air dingin ke stop kontak listrik. Nah, ini dia. Yang kemudian air yang tadinya dingin akan menjadi panas. Air yang ada di dalam teko menjadi panas karena menerima energi kalor. Nah, airnya tadi kan awalnya dingin. Karena kita kita hubungkan ke stop kontak kan begitu kan. Maka dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi panas. Nah, oke. Nah, itu dia untuk apa namanya? Untuk energi listrik ya. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara energi listrik, tegangan listrik, kuat arus listrik dan waktu ya. Nah, jadi energi listrik ya, itu dia sebanding dengan tegangan listrik ya. Tegangan listrik ya, energi listrik dia sebanding dengan tegangan listrik. Kuat arus listrik dan waktu ya, berarti semakin besar tegangan maka energi listrik akan semakin besar kan seperti itu. Nah, jadi rumusnya dia W sama dengan V kali I kali T ya. W itu adalah energi listrik, V itu adalah tegangan listrik, I adalah kuat arus listrik, T adalah waktu ya. Nah, jadi apa namanya? Untuk rumusnya ini dia bisa nanti di rombak-rombak kan seperti itu. Kalau misalkan mau mencari I, maka dia W sama dengan apa? Kalau kita mencari I, rumusnya adalah W per V kali T kan begitu kan. Kalau misalkan kita mau mencari V misalkan, berarti V sama dengan W per I kali T kan begitu. Nah, demikian ya untuk seterusnya ya. Nah, kemudian gimana jikalau dia dihubungkan dengan hambatan ya, hambatan listrik. Nah, hambatan listrik kan udah pernah kita pelajari ya kan. Dia adalah hambatan yang dipakai untuk suatu alat listrik kan begitu kan. Yang digunakan yaitu apa? Resistor ya. Alatnya namanya resistor ya. Nah, resistor itulah yang digunakan untuk menghambat jalannya laju arus listrik begitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dia dihubungkan dengan apa namanya? Dihubungkan dengan hambatan listrik kan begitu kan, R, maka rumusnya menjadi W sama dengan V dikali. Nah, rumus I itu kan dia kalau mencari hambatan kan dia, kalau dia dihubungkan dengan hambatan kan V per R ya kan. Kemarin kan ada rumus hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan rumusnya adalah apa? I sama dengan V per R kan begitu kan. Nah, maka I ini dia adalah
V tegangan dibagi dengan hambatan dikali dengan waktu, T waktu, maka V tegangan ya dikali dengan tegangan per hambatan dikali dengan waktu ya. Jadi di sini I-nya itu kita ganti ya, I-nya adalah kita ganti dia jadi V per R ya. I-nya kita ganti jadi apa? I-nya kita ganti jadi V per R ya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu dia. Nah, kalau misalkan ini sudah kita sudah kita buat ya, kita ganti I-nya jadi V per R, maka nanti tinggal kita kalikan ininya, V-nya, V kali V sama dengan V kuadrat ya. V kali V sama dengan V kuadrat, V kuadrat per R kali T. Nah, jadi dapatlah kalau misalkan kita mencari R itu W sama dengan V kuadrat kali T per R ya. Nah, jadi W itu dia adalah energi listrik atau joule ya, simbolnya J ya. V itu adalah tegangan listrik. Tegangan listrik itu satuannya adalah volt ya, satuannya volt atau V, huruf besarnya V ya. Kalau lambangnya itu V ya, V. Kalau dia hambatan listrik dia ohm ya, ohm. Simbolnya adalah huruf O ya. Nah, kemudian I itu adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere. A ya, huruf besar A ya. Kemudian waktu itu adalah detik ya, detik. Simbolnya adalah T ya, T. Nah, maka di sini perlu kita ingat ya, satuan energi listrik itu dia joule kan, begitu kan. Nah, nanti kadangkala di soal dia diketahui kalori. Nah, misalkan kalori kan. Nah, jadi kita ubahlah joule tersebut ke kalori kan, begitu kan. Atau sebaliknya, yang diketahui itu kalori, sementara nanti satuan yang ditanya adalah joule, maka harus kita ubah dari 1 kalori itu berapa joule kan, begitu. Nah, jadi cara pengubahannya yaitu 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule ya. 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule. Kemudian 1 joule sama dengan 0,24 kalori ya. Jadi 1 kalori sama dengan 4,18 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Oke. Nah, itulah dia untuk hubungan kalori dengan joule ya. Nah, di sini ada contoh soal, misalkan setrika listrik dipasang pada tegangan 110 volt dan dipakai selama 10 menit. Apabila kuat arus yang mengalir 0,3 ampere, maka hitunglah besar energi listrik yang diubah menjadi energi kalor ya. Nah, berarti di sini diketahui V sama dengan 110 volt. Nah, V sama dengan 110 volt, berarti V 110 volt, dan dipakai selama 10 menit, berarti T-nya ya, T-nya berarti 10 menit. Nah, itu sama dengan 600 sekon ya. Berarti T-nya sama dengan 600 sekon ya. Berarti 10 dikali dengan 60 berarti sama dengan berapa? 10 dikali 60 sama dengan 600 ya. 10 dikali 60 sama dengan 600. Kemudian I-nya sama dengan berapa? I-nya sama dengan
0,3 ampere. Berarti yang ditanya adalah besar energi listrik yang diubah menjadi energi kalor, ya. Hitunglah besar energi listrik yang diubah menjadi energi kalor. Nah, maka jawabannya adalah W sama dengan V dikali I dikali T, ya. Berarti V-nya sama dengan 110 volt dikali I-nya sama dengan 0,3 ampere. Kemudian T-nya sama dengan 600 sekon. Ya, T-nya sama dengan berapa? 600 sekon. Ya. Nah, maka dapatlah dia W sama dengan sama dengan 19.800 joule, atau kalau kita rubah dia ke dalam satuan kilojoule, ya, 19,8 kilojoule. Nah, jadi dapatlah dia energi listrik, ya, energi listriknya yaitu 19,8 kilojoule, ya. 19,8 kilojoule. Oke, sampai sini paham lah, ya. Oke. Kemudian ada soal yang kedua, yaitu hambatan listrik sebuah alat penangas air adalah 5 ampere, ya. Hambatan listrik sebuah alat pemanas air adalah 5 ampere. Jika alat ini dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt selama 10 menit, berapakah energi listrik yang diperlukan pemanasan air tersebut? Nah, jadi di sini yang diketahui itu adalah hambatan listrik, ya. Hambatan listrik R-nya sama dengan 5 ohm. Kemudian tegangannya, ya, itu 12 volt. Kemudian waktunya adalah 10 menit, ya, 600 sekon. Berapakah energi listrik yang diperlukan pemanas air tersebut? Berarti yang ditanya adalah W, ya, W. Nah, jadi W yang ditanya, kan begitu kan? W, ya, berarti W itu adalah energi listrik. Nah, energi listrik yang ditanya, ya. Nah, jadi cara mencarinya, kalau misalkan dia yang diketahui adalah R, maka kita gunakan rumus yang tadi, ya. Kita gunakan rumus yang tadi, ya. Yaitu apa? Kita gunakan rumus yang tadi yang mana? Yaitu yang Yang dia Yang di awal tadi, kan begitu kan? W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, jadi V-nya berapa? 12 kuadrat per R, R-nya 5 dikali dengan 600. Nah, nanti jawabnya adalah 17.280 joule, ya. 17.280 joule, atau nilainya sama dengan 17,28 kilojoule. Nah, jadi seperti itu dia, ya. Nah, ini kalau misalkan dia yang diketahui adalah hambatannya, ya. Ini kalau yang diketahui itu adalah hambatannya, ya, hambatannya. Nah, hambatannya itu, ya, hambatannya berarti R, ya kan? R-nya, kan begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan diketahui hambatannya, ya, hambatannya, maka kita gunakanlah dia rumus yang ini, ya. Sementara kalau dia yang diketahui adalah I, ya, I-nya, maka kita gunakan rumus yang ini, ya. Jadi itulah dia untuk
untuk energi listrik ya. Nah, kemudian langsung saja ya kita masuk ke daya listrik ya. Nah, jadi di lampu itu kan dia terkadang ada tulisan 110 volt seperti itu kan. Kemudian ada dia 60 watt. Nah, jadi jika bohlam diberi tegangan 110 volt, maka daya yang dipakai adalah 60 watt ya. Jadi watt itu adalah satuan dari daya listrik. Nah, jadi watt itu adalah satuan dari apa? Daya listrik. Nah, sedangkan simbolnya adalah P ya. Jadi kalau misalkan ada di lampu tulisan 110 volt 60 watt. Nah, artinya jika lampu diberi tegangan 110 volt ya, jika lampu diberi tegangan 110 volt, maka daya listrik yang dipakai itu adalah 60 watt ya. Jika bohlam diberi tegangan 110 volt, maka daya listrik yang dipakai adalah 60 watt ya, 60 watt ya. Nah, jadi daya listrik itu apa kan begitu kan? Daya listrik itu adalah banyaknya energi listrik yang dipakai dalam setiap sekonnya. Jadi banyaknya energi listrik yang dipakai dalam setiap detiknya ya, dalam setiap detiknya. Jadi itulah dia yang disebut dengan daya listrik. Nah, daya listrik itu rumusnya persamaannya apa? Nah, daya listrik atau persamaannya adalah P sama dengan W per T ya. P sama dengan W per T ya. Nah, jadi P itu adalah daya listrik ya. Kemudian W itu adalah energi listrik ya. Kemudian T itu adalah waktu ya, waktu. Nah, jadi P itu adalah daya listrik, W itu adalah energi listrik, T itu adalah waktu. Oke ya. Nah, jadi daya listrik satuannya adalah watt, energi listrik satuannya adalah joule, sedangkan T waktu itu satuannya adalah sekon ya. Nah, jadi kalau dia watt itu bisa juga dia kita rubah satuannya jadi kilowatt. Nah, kalau kilowatt itu dia adalah 1000 watt ya. Kemudian kalau dia megawatt ya, megawatt itu dia sama dengan 1 juta watt. Nah, jadi kalau kilowatt dia adalah 1000 watt, sedangkan kalau dia megawatt adalah 1 juta watt ya, 1 juta watt. Oke. Nah, jadi jadi kalau misalkan dia dari persamaan yang sebelumnya kan begitu kan, dari persamaan yang tadi kan untuk mencari energi listrik kan dia W sama dengan V kali I kali T kan begitu kan. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan daya listrik kan begitu kan, daya listrik sama dengan W per T. Nah, W itu adalah V kali I kali T ya. V kali I kali T itu adalah energi listrik per T kecil ya. Berarti di sini T-nya kita coret, tinggallah dia V kali I ya, V kali I. Nah, maka di sini ya rumus daya P sama dengan V dikali I. V dikali I. Nah, itu ya. Tadi kan kalau dia rumus W daya
itu kan V kali I kali T, kan begitu kan? Rumus apa namanya, energi ya kan? Energi sama dengan V kali I kali T. Berarti kita ubah aja lah, W sama dengan ini V kali I kali T per T. Berarti T-nya kita coret, tersisa adalah V kali I, kan begitu. Nah, jadi dengan mengganti V sama dengan I kali R. Nah, jadi kita ganti dia V sama dengan I dikali R. Nah, jadi kalau misalkan V-nya kita ganti I kali R, maka bisa kita peroleh persamaan P atau rumus P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, dari mana datangnya, kan begitu kan? Tadi kan V-nya kita rubah ya, ini sesuai rumus hukum Ohm kemarin. Nah, hukum Ohm itu kan rumusnya V sama dengan I kali R, ya kan? Untuk mencari hambatan atau R, untuk mencari hambatan atau R, kan kemarin rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Maka V itu sama dengan I dikali R, ya, I dikali R. Maka I dikali R dikali I. Nah, berarti di sini V-nya ya, V-nya sama dengan I dikali R. Maka karena dia I-nya ada 2, tinggal kita kalikan aja. I kali I sama dengan I kuadrat dikali R. Berarti P sama dengan I kuadrat dikali R. Maka dengan mengganti rumus I sama dengan V per R. Nah, kalau misalkan kita kita misalkan setelah dapat ini misalkan kan, nah ini I-nya kita mau ganti jadi V per R. Nah, kan bisa juga ya kan? Maka P sama dengan I-nya ini kita ganti V per R. Berarti V per R kuadrat dikali R sama dengan V kuadrat. Nah, R-nya kita R-nya tinggal 1, tinggal 1 yang di bawah ya kan. Nah, ini kan dia V kuadrat per R kuadrat jadinya ya. Jadi kalau dia kita kalikan, jadi nanti V kuadrat kali R per R kuadrat. Nah, R-nya kita coret ya kan, yang di atas, yang di bawah sisa 1 R-nya kan begitu. Nah, maka dia jadilah V kuadrat per R. Nah, seperti itu dia. Oke. Mungkin itu saja dulu ya. Ini kita akan lanjutkan untuk contoh soalnya di pertemuan berikutnya ya. Oke. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.